Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح خصوصا صاحب الكتاب حسن العطاس مسجد الحبيب العطاس وأصولهم وفروعهم الوالد عبد الرحمن بن العطاس أن الله يتغشى المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. والحذر من الضجر أو تقول لك نفسك كيف تجتهد فيما ينفعهم مع العقوق الشنيع وكفران الصدق والخلاف الفظيع إن ذلك مما جبر الإنسان عليه حتى في معاملته جل وعلا وهو الذي خلقه ورزقه. ألم تسمع إلى قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. وتدبر وتفهم ما قد ابتلي به الأنبياء من إنكار أتباعهم عليهم مثل قصص آدم مع ابنيه وشيث مع قومه إلى آخر ما قال. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Athiyatul Haniyah karya Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas alaihi rahmatullah. Sebelumnya salam penghormatan kita sampaikan kepada guru kita bersama pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Aidul Al-Attas, begitu pula Habib Awi Hashim Al-Attas dan segenap keluarga besar beliau, wabil khusus para asatid Ustaz Ari dan lainnya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita melanjutkan kajian kitab Al-Athiyatul Haniyah dari Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas alaihi rahmatullah. Di kajian sebelumnya Habib Ali bin Hasan udah ngingetin kita, ketika kita dakwah ini nggak harus ulama ya, pokoknya dakwah balighu anni walau ayah. Orang yang nyampaikan ayat Allah, hadis Nabi, nyampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Ya tentunya sesuai dengan kadar dan kapasitas masing-masing, jangan melampaui kapasitasnya.
Nah, orang yang dalam menyampaikan kebaikan ini udah diingetin Habib Ali bin Hasan, jangan sedih, jangan sumpah, jangan risau. Ketika engkau ngajak orang kepada kebaikan, tapi orang itu malah berpaling. Tujuan kamu baik, supaya bikin dia mendapatkan manfaat dunia, manfaat akhirat, manfaat khusus, manfaat umum. Tapi orang yang kamu ajak baik malah berpaling dari kamu, bahkan cenderung terkadang memusuhi kamu, jangan kaget, kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Karena memang setan itu udah job deskripsinya setan, tugasnya setan itu akan membuat orang jauh dari kebaikan. Kamu bisikin sekali kebaikan, setan bakal bisikin dia 10 kali keburukan. Maka jangan kaget, kata Habib Ali bin Hasan. Jangan kaget, setan emang bakal bikin orang jauh dari kebaikan. Itu tantangan kamu di dalam menyampaikan hal-hal yang membuat ridha Allah Subhanahu. Nah, di sini penting juga nih, beliau mau menyampaikan, ini lanjutannya nih. Itu yang udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini lanjutannya nih. Kata beliau, wal hadar min ad-dajar, hati-hati, jangan bosan, jangan gampang bosan. Dajar nih bosan, juga kalak, lisah, sumpah. Au taqula laka nafsuk, atau hawa nafsumu, jiwamu mengatakan kepada dirimu, kaifa tajtahidu fima yanfa'uhum ma'al 'uquqi syani' wa kufrani sani' wal khilaf al fadhi'. Bagaimana ente capek-capek berbuat sesuatu yang bikin orang dapat manfaat, capek-capek ngajak dia sholat, ente capek-capek ngajak dia ke majlis, ente capek-capek ngajak dia kepada kebaikan, menjauhkan dia dari keburukan. Bagaimana mungkin ente udah bersungguh-sungguh memberikan manfaat kepada mereka, tapi ma'al 'uquqi syani', tapi mereka membalas dengan kedurhakaan. Wa kufrani sani', mereka enggak tahu terima kasih. Kamu udah kasih berbuat baik, malah dibalas dengan perbuatan buruk. Kufrani sani', kufur terhadap perbuatan yang baik, itu kufrani sani'. Al-fi'l al-jamil, ay kufr al-fi'l al-jamil. Wal khilaf al-fadhi, saya udah capek-capek ngajak dia supaya baik demi kebaikan dia, tapi dia malah menyelisihi saya secara terang-terangan. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kamu kalau dakwah tuh hati-hati, jangan sampai hawa nafsu kamu ngebisikin kamu seperti itu. Udah capek-capek dia kagak tahu diri, udah capek-capek dia kagak mau dengar, udah capek-capek malah dibalasnya begini, air susu dibalas dengan air tuba. Jangan sampai tuh kita pertengahan dakwah tuh ada bisikan begitu, kata Habib Ali bin Hasan. Kenapa? Karena yang namanya manusia, fa inna dzalika mimma jubilal insanu alaih. Karena yang namanya manusia emang tabiatnya begitu. Manusia emang tabiatnya begitu, saudara, itu tabiat manusia. Kamu kalau dalam dakwah cengeng, baper, tahu baper? Apa arti baper? Sensitif. Baru nggak dihargain dikit aja udah males dah. Udah neraka aja, dan neraka ya udah. Aku mau udah bodo amat dah sabur teh. Kalau kamu baper, sedangkan manusia tabiatnya memang begitu, ingkar, kufur terhadap kebaikan. Kalau kamu baper nggak bakal sukses dakwah kamu, nggak bakal rapi. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW baper ketika dilemparin di Taif, kemudian diminta supaya ada malaikat turun nawarin, bagaimana kalau kita terbalikin nih di gunung, biar hancur aja semuanya, habis aja. Kalau Nabi Muhammad SAW pada saat itu baper ke bawah, bagaimana ceritanya, saudara? Orang Taif nggak masuk Islam kayak sekarang. Kalau Nabi Muhammad SAW ketika dapat kufar Quraisy dicaci, dimaki, diboikot, dihina, kalau waktu itu Nabi ke bawah baper, jangan-jangan agama Islam sekarang nggak sampai ke kita, saudara. Tapi apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dituduh orang gila, terus Nabi nyampaikan bagaimana caranya sebanyak mungkin masuk surga dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, jadi saya ingatkan nih, apalagi buat asatid, apalagi buat pengurus-pengurus masjid, majelis. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sikap yang baik harus kita tunjukkan ketika ada orang yang ngajak baik kepada kita, ya terima kasih banyak.
Walaupun kelihatannya bagi kita nggak enak, tapi kalau ada orang ngajak baik, sikap yang harus kita lakukan ya terima kasih, bersyukur. Karena ini buat kebaikan dunia akhirat kita. Tapi ketika kita dalam posisi ngajak, jangan cengeng, jangan baperan, jangan dikit-dikit ngedon, jangan dikit-dikit putus asa. Terus sampaikan saudara, yang penting kita dapat ridhonya Allah Subhanahu. Kalau bahasanya Abu Yahib Hasan, sir fi tariqil haq wa la tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Pokoknya ente jalan aja di jalan yang benar udah. Kalau bahasanya Habib Thahir Al-Kab tuh dulu pakai kacamata kuda, saya sering bilang tuh. Pakai kacamata kuda, jalan ada jalan yang benar udah, sampein aja udah sampein. Dia mau dengar, dia mau nggak dengar, sabodo teuing kalau kata orang Sunda. Bodoh amat. Dia mau pakai, dia mau nggak pakai, dia mau hargain, dia nggak mau hargain, sampein terus. Tugas kita nyampein, wa ma alaina illal balagh fadzakir in nafa'atin dzikra. Tugas kita nyampein. Urusan yang ngasih hidayah urusan Allah Subhanahu. Kalau tingkah manusia macam-macam, memang manusia begitu. Nggak usah kaget, makanya pahala dakwah gede. Kalau dakwah gampang pahalanya nggak gede. Makanya pahala dakwah gede karena tabiat manusia ini susah diajak kebaikan. Nah, makanya di sini kata Habib Ali bin Hasan, jangan kaget, fa inna dzalika mimma jubilal insanu alaih. Itu tuh gaya-gaya begitu tuh dikasih tahu ngebangkang, dikasih nasihat yang baik malah kufur nikmat. Itu tabiat manusia. Jangankan kepada kita, hatta fi muamalatil haq jalla wa ala. Jangankan sama kita, sama Allah. Wa huwa alladzi khalaqahu wa razaqahu. Allah yang nyiptain, Allah yang ngasih rezeki. Siapa yang nyiptain kita? Jawab yang kompak. Siapa yang nyiptain kita? Siapa yang ngasih kita rezeki? Siapa yang ngasih kita anugerah? Siapa yang ngasih kita umur? Siapa yang ngasih kita napas? Siapa yang bikin darah kita mengalir? Allah. Manusia kadang jangankan sama sesama manusia, sama Allah aja nggak bangkang. Kadang-kadang gara-gara atasan doang dapat gaji 4 juta, 5 juta udah ninggalin perintah Allah. Padahal kalau mau hitung-hitungan dari kita lahir sampai sekarang, kita dikasih oksigen sama Allah Ta'ala, napas. Pernah Allah minta bayaran atas oksigen yang kita hirup? Coba tanya yang kerja di rumah sakit, itu kalau pakai oksigen bayarnya kali dari kita lahir sampai sekarang. Kalau Allah meminta bayaran mesti berapa kita bayar tuh? Itu baru oksigen, belum detak jantung. Orang yang udah ngap-ngapan di rumah sakit, jantungnya berdetak mesti pakai alat tuh, sehari bayarnya berapa juta. Belum fungsi-fungsi tubuh yang lain. Allah nggak pernah minta bayaran sama kita. Belum mata bisa ngelihat, telinga bisa ngedenger, kaki bisa jalan, otak bisa berpikir. Alhamdulillah. Itu kalau mau ditagih biayanya tuh, ya Allah, dunia seisinya nggak bisa bayar, saudara. Allah nggak minta apa-apa sama kita. Allah cuma minta jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Terus tahu-tahu kadang-kadang gara-gara duit nggak seberapa kita ninggalin sholat. Itu yang gaji ente 4 bulan 4 juta 5 juta sebulan, ya, dia nggak ngasih ente napas, nggak bikin darah ente ngalir, nggak ngasih nyawa ke ente, nggak ngasih ente keluarga, nggak ngasih ente umur, cuma ngasih duit doang segitu. Terus ente terus mau ngalahin Allah cuma gara-gara atasan, mau ngalahin Allah gara-gara duit nggak seberapa. Dan ini banyak terjadi, saudara. Gara-gara kerjaan nggak seberapa, perintah Allah ditinggalin, larangan Allah diterjal. Karena takut nggak digaji, takut duit, takut ini, takut itu, perintah Allah ditabrak semuanya. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih kita hidup siapa? Kata Habib Ali, jangan kaget. Iya, Allah aja dihianatin, apalagi sesama manusia. Ente kalau jadi dai jangan baper, jadi ustadz jangan baper, mesti punya mental baja. Mesti pakai kacamata kuda, sampein kebaikan. Urusan dia mau berbuat baik apa kagak sama kita, kita minta balasannya dari Allah.
nggak perlu baik. Jangan terlalu berharap banyak. Allah aja yang ngasih segala-galanya dikhianatin sama manusia, apalagi sesama manusia. Na'udzubillah min. Makanya Allah betul alam qaulihi ta'ala, kata Ali bin Hasan, enggaklah engkau mendengar kepada firman Allah Ta'ala, kutilal insan, kata Allah Ta'ala, kutilal insan ma akfarah ay lu'inal kafiru, ma akfarahu ay istifhamu taubikhin ma hamaluhu alal kufur. Ini dari surat Abasa wa Tawalla. Kata Allah Ta'ala, kutilal insan ay lu'inal kafiru. Kata Allah Ta'ala, itu orang-orang kafir dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kutilal insan ay lu'inal kafiru. Orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ma akfarah, apa yang bikin dia kufur? Allah bilang begitu tuh, terlaknat tuh orang-orang kafir. Bahasanya nih ya, Allah yang nyiptain, Allah yang kasih dia segala-galanya, tahu-tahu dikufur. Terlaknat tuh Allah. Ma akfarah, apa yang bikin dia kufur? Allah udah kasih segala-galanya, dia nggak mau beriman sama Allah Ta'ala. Allah ngomong begitu tuh sama, saking ngebangkangnya sifat manusia. Wa qaulihi ta'ala innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah Ta'ala di Al-Qur'an, innal insan, sesungguhnya manusia, li rabbih lakanud, sungguh manusia itu sangat kufur terhadap Tuhannya, kufur terhadap nikmatnya, bahkan banyak yang kufur terhadap keesaannya, saudara. Alhamdulillah. Nah, pesan yang Wahib Ali bin Hasan sampaikan di sini, ente jangan baper. Kalau mau nasihatin orang jangan baper. Kalau mau kan jangan baper, fokus aja. Pokoknya saya pengen jalankan perintah Allah Ta'ala buat nyampein kebaikan. Saya pengen lanjutkan visi misinya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebaikan. Yang saya harap dapat predikat dari Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang ngajak kepada Allah. Yang saya harapin, ya, saya pengen dapat sabda Nabi SAW, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili la an yahdiyallahu. Yang saya harapin bukan duit saya ajak, yang saya harapin bukan duit dia, yang saya harapin bukan apresiasi dari dia, yang saya harapin bukan loyalitas dari dia. Yang saya harapin sabda Nabi, kalau engkau bisa ngasih hidayah, bisa jadi sebab hidayah satu orang, itu lebih baik daripada sedekah kendaraan termahal di zamannya, saudara. Itu yang saya harapin, nggak lebih. Kalau yang kita harapin apresiasi dari orang, loyalitas dari orang yang kita ajak, kalau yang kita ujung-ujungnya kecewa. Jelas ya? Ini pelajaran penting luar biasa. Dan Allah Ta'ala udah ngasih pelajaran juga, bukan hanya terhadap Allah. Nabi-nabi itu dulu begitu. Makanya ada syair menarik. Ada yang menisbatkan syair ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi saya nggak tahu. Pokoknya ini syair menarik. Ya. Ada syair ajib. Qad qila anna Allah annal waladin wa qila ar-rasul qad kahana ma najallahu war rasulu ma'an min lisanil wara fa kaifa ana. Ini menjadi penegar hati kita. Kalau lagi nyampein kebenaran jangan baper. Jangan gampang sensitif. Jangan gampang kebawa perasaan. Ada ulama bikin syair begini, ya, qad qila innal ilaha du waladin. Allah aja, ini manusia nih, kalau berbicara manusia, kalau dengerin omongannya manusia, Allah aja yang nyiptain kita difitnah punya anak. Allah nyiptain kita, Allah difitnah punya anak. Ada nggak manusia yang fitnah Allah punya anak? Oh banyak, saudara. Wa qila innar rasula qad kahana. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibilang Allah punya anak. Nabi Muhammad dibilang kang sihir. Mana jallahu war rasulu ma'an min lisanil wara fa'ana. Ini yang namanya lisan manusia. Allah sama Nabi aja nggak selamat dari lisan manusia, dari hinaan, dari fitnah manusia, apalagi cuma aneh yang bukan siapa-siapa. Jelas ya? Jadi sekali lagi ini jadi peringatan buat kita. Kalau mendengar peringatan buat kita, terus ajak orang kepada kebaikan, jangan pernah bosan
ya, bisa dengan berbagai caranya, yang bisa langsung, yang bisa lewat WA, yang bisa lewat status, yang bisa lewat broadcast. Cuman jangan apa aja di broadcast, orang pegel juga bacanya saudara. Yang baik-baik aja broadcastnya, yang bisa lewat grup terus sampein kebaikan dan berharaplah balasan dari Allah Subhanahu. Jangan baper. Bubar, dakwah nggak bakal sukses. Kalau kita baperan, dakwah nggak bakal sukses. La ilaha illallah wa tadabbar wa tafaham ma tubiya bihil anbiya min inkari atba'ihim alaihim. Kata Habib Ali bin Hasan, coba tadabbur dong, bagaimana para nabi-nabi itu dilawan oleh pengikutnya. Para nabi utusan Allah, orang-orang mulia, dakwanya mulus-mulus saja, kagak. Pengikutnya bikin mereka pegel, dilawan sama pengikutnya para nabi, saudara. Di Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Nabi Muhammad SAW itu ketika dakwah nggak ada orang yang hatinya lebih tegar dari Rasulullah SAW. Nggak ada orang yang imannya lebih top dari Nabi, saudara. Nggak ada orang yang sabarnya lebih dahsyat dari Nabi SAW. Tapi meski demikian, Allah masih ceritain dalam Al-Quran, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ini kata Allah Ta'ala, semua kisah-kisah Rasul-Rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ini adalah kisah-kisah yang bisa tetap di dalam perjuangan, makin mantep, makin tegar, makin kuat. Kalau Nabi aja yang keimanannya udah full, ketegarannya udah full, tetap Allah ceritain dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi yang membuat hati mereka tegar, mantep. Apalagi kita, saudara, kita lebih butuh. Apalagi kita yang gampang baper, yang gampang ngedon, yang gampang letoy, yang gampang lemas, saudara. Kita jauh lebih butuh kisah-kisah para Nabi, para Anbiya, para Rasul, supaya mantepin hati kita di dalam perjalanan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Makanya Habib Ali bin Hasan bilang, coba renungin dong, renungin. Bagaimana para nabi dapat cobaan, dimusuhin pengikutnya, dicaci maki, dihina-hina pengikutnya. Renungin, kata Habib Ali bin Hasan. Seperti apa contohnya? Satu, mithlu qasasi Adam ma'abnai. Ceritanya Adam sama kedua anaknya, Qabil dan Habil. Ini diceritain dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bagaimana cerita Qabil dan Habil. Artinya sekelas Nabi Adam, Abul Bashar dibikin pegel sama anak. Dibikin pegel sama anak, jangan dikira mulus-mulus saja. Qabil sama Habil ini diceritain dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya baca sedikit ceritanya ya. Ketika firman Allah Ta'ala, wa alaihi naba Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritain nih, wa kana min khabirihima ma dzakarahu ghairu wahid min as-salaf wal khalaf. Di antara cerita tentang Qabil dan Habil yang diceritakan oleh banyak ulama salaf, anallaha ta'ala qad syara'a li Adam alaihi salam an yuzawwija banatihi min bani li daruratil hal. Khusus syariat Nabi Adam di tafsir Ibnu Katsir, syariat Nabi Adam itu Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan anak-anak lakinya dengan anak Nabi Adam. Nikah sedara tuh boleh cuma anak-anaknya Nabi Adam doang. Kenapa? Karena nggak ada lagi. Nah, waktu kan manusia pertama Nabi Adam, Siti Hawa. Habis itu anak-anaknya. Ada nggak selain anak Adam? Nggak ada. Kecuali kalau ngikutin teori Darwin itu lain cerita itu. DNA tuh, teori ahli-ahli DNA tuh kalau diseret ke atas, sebagian ada yang berkesimpulan ada manusia sebelum Nabi Adam. Udah ada manusia sebelum itu, lain cerita itu. Kalau kita yakin dan itu Allah izinkan anak laki-laki Nabi Adam nikah sama anak perempuan Nabi Adam di daruratil hal, karena darurat untuk supaya manusia berkembang biak waktu cuma ada anak-anaknya aja, jadi sesama anaknya nikah.
Walakin qalu kana yuladu lahu fi kulli batnin wa fi dzakarun wa untha. Fa kana yuzawwiju untha hadzal batn li dzakaril batn al-akhar. Tapi di sini dikatakan ya Nabi Adam itu dapat anak kembar-kembar. Sekali dapat anak kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah, jadi sistemnya silang. Sesama saudara kembar kagak dinikahin. Nah, jadi nikahnya sama saudara yang bukan kembar sama dia. Jadi Qabil sama Habil. Qabil punya saudara kembar perempuan, Habil punya saudara kembar perempuan. Harusnya nih Qabil nikah sama perempuannya Habil. Habil nikah sama saudara perempuan kok. Harusnya begitu tuh. Cuman wa kana ukhtu Habil damimah. Saudara perempuannya Habil kurang cakep. Wa ukhtu Qabil wadhi'ah. Saudara perempuannya Qabil cakep. Wadhi'ah nih kalau bahasa perempuan sekarang glowing. Sabihatul wajh, glowing, cakep. Nah, jadi saudara perempuannya Habil nggak cakep, biasa. Saudara perempuannya Qabil, saudara kembarnya Qabil cakep. Maka bagaimana? Fa arada an yasta'thira biha ala akhih. Si Qabil pengen nikah sama saudara kembarnya, dari cakep soalnya. Daripada diambil sama Habil, mendingan aneh aja ngambil saudara kembarannya sendiri. Akhirnya udah dah di situ karena terjadi percekcokan antara Qabil dan Habil. Si Qabil mau ngelanggar aturan, harusnya nikah silang bukan sama saudara kembarnya, tapi dia karena lihat saudara kembarnya cakep, dia pengen sama saudara kembarnya. Fa aba Adam dzalik illa an yuqarriba qurbanan. Udah kata Nabi Allah Adam, coba saling masing-masing saling memberikan kurban, persembahan kepada Allah Subhanahu, masing-masing ngasih kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat nanti kata Nabi Adam, Qabil ngasih kurban, Habil ngasih kurban. Siapa yang korbannya diterima oleh Allah Ta'ala, ya, maka nanti ini perempuan yang saudara kembarnya Qabil, maka buat dia. Udah. Akhirnya dua-duanya korban binatang saat itu. Ada beberapa riwayat tentang binatang apa yang dikorbankan. Subhanallah, setelah dua-duanya korban, fatuqubbila min Habil. Allah terima korbannya Habil. Berarti yang dapetin perempuan yang cakep tadi siapa itu? Habil. Jangan kaget ya manusia, urusan perempuan jangan dari dulu udah ribut urusan perempuan. Pembunuhan pertama yang terjadi tuh gara-gara apa? Perempuan. Mohon maaf ibu-ibu ya Bu ya. Ini soalnya jamaah Hadroba Saudan yang paling banyak perempuan nih. Salah-salah ngomong bahaya nih ini Bu. Lah insyaallah perempuan-perempuan salehah yang di sini. Maksud di sini fitnatun nisa ini buat laki-lakinya. Kalau perempuannya Allah udah ciptain begitu. Ini buat laki-lakinya. Sampai pembunuhan pertama yang dilakukan oleh laki-laki itu dilakukan gara-gara urusan perempuan. Main. La ilaha illallah. Wa tuqbila min Habil, Allah terima korbannya Habil, walam yutaqabbal min Qabil, Allah enggak terima korbannya Qabil. Maka apa yang terjadi? Berarti perempuan itu buat si Qabil. Ingat-ingat, yang pakai Qabil itu yang baik, Habil yang jahat. Kadang-kadang orang ngetuker tuh yang mana Qabil sampai jadi peribahasa dalam bahasa Arab. Peribahasa apa? Ada orang yang nggak bisa bedain mana benar mana salah. Samar baginya Qabil dan Habil. Iltabasa indahu Qabil, jadi peribahasa. Orang ini samar baginya Qabil dan Habil. Maksudnya dia sampai nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Itu jadi peribahasa tuh. Jadi peribahasa. Qabil yang baik. Habil yang baik. Tuh Anda salah nyebut itu baru nyebutin pada Habil. Habil yang baik, Qabil yang jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Si Qabil pengen bunuh saudaranya Habil. Pengen dibunuh saudaranya Habil itu. Akhirnya la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiyya li aqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Allah. Ini madhabnya Habil hada. Kata Habil, kalau enteng nyodorkan tanganmu untuk bunuh aku, ana nggak bekal nyodorkan tanganku untuk membunuhmu, karena aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini madhabnya Habil ini sama sebagian ulama dikatakan madhab Habil ini madhab yang layak di akhir zaman, karena Rasulullah SAW mengatakan kun ka khairai ibni Adam. Nanti kalau datang akhir zaman, jadilah kamu seperti salah satu dari dua anak Adam. Salah satu dari dua anak Adam yaitu yang terbaik dari dua anak Adam. Siapa yang terbaik? Habil.
Kata Nabi dalam satu hadis, jadilah kamu orang yang terbaik dari 2 anak Adam nanti di akhir zaman ketika terjadi fitnah. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai tangan kamu kotor dengan darah yang haram. Mendingan kamu mati terbunuh syahid daripada harus kamu yang bunuh orang lain tanpa hak. Sampai ada seperti itu. Karena kalau orang terbunuh misalkan dalam keadaan syahid, ya daf'us sa'il, bela diri itu hak kita. Kita bela diri dalam Islam itu hak. Walaupun bela diri ada tata caranya. Anda pernah jelaskan di sini tuh. Yang namanya daf'us sa'il, bela diri dalam fikih itu bil akhaf fal akhaf. Dengan cara yang paling ringan dan paling ringan. Jadi kalau kita bisa bela diri dengan gertak, jangan nampol. Kalau bisa bela diri dengan nyentil, nggak perlu nonjok. Kalau bisa bela diri dengan nonjok, nggak perlu mematain orang. Kalau bisa bela diri cuma dengan matain kakinya, nggak perlu sampai dibunuh. Itu namanya konsep bela diri dalam Islam. Itu daf'us sa'il dibenarkan dalam Islam. Cuman ada saatnya, waktu-waktu, kata Rasulullah SAW, ketika itu fitnah terjadi. Fitnahun ka qita'il lailil mudlim. Itu fitnah seperti potongan-potongan malam di gelap gulita. Ada satu masa ketika itu orang udah nggak bisa bedain mana baik mana buruk, benar-benar salah, gelap, keadaan itu gelap. Itu ketika saat itu kita dituntut dalam hadis tersebut dituntut justru untuk tak terlalu responsif. Artinya begini, cari selamat aja dulu, yang penting cari selamat. Yang duduk lebih baik dari yang jalan pelan lebih baik daripada yang berlari. Saat itu terjadi, itu kata Rasulullah SAW. Nah, ketika itu terjadi, kata Nabi SAW, kun ka khairai ibni Adam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika fitnah itu terjadi, maka jadilah engkau seperti yang terbaik dari anak Adam. Itu yang seperti Habil. Habil bagaimana? Ketika Qabil nyodorin tangannya untuk membunuh Habil nggak ngebalas. Ente bunuh anda nggak apa-apa, asal anda jangan pakai tangan anda buat ngebunuh ente. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pilihan ya, pilihan. Ini hukumnya pilihan sifatnya. Akhirnya apa yang tidak Allah abadikan? Sekarang Qabil justru jadi orang pertama yang berbuat dosa. Bapak pembunuhan di alam semesta, Qabil. Bahkan ada riwayat yang mengatakan setiap ada orang yang ngebunuh di dunia ini, dosanya Qabil dapat. Kenapa? Karena dia yang pertama kali kasih contoh ngebunuh. Setiap ada pembunuhan di atas hukum ini, Qabil dapat dosanya karena dia yang pertama kasih contoh pembunuhan. Habil, Allah jadiin orang mulia, orang soleh. Walaupun saat itu kelihatannya dia terzalimi, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, di sini yang pengen Habib Hasan tunjukkan bagaimana lihat Nabi Allah Adam alaihissalam dengan anaknya sendiri. Nabi Allah Adam nih, Nabi pertama, Rasul pertama, Allah uji gak jauh-jauh, anaknya sendiri depan mata. Qabil ngebunuh Habil. Tapi apakah Nabi Adam berhenti dalam dakwanya? Enggak, tetap lanjut. Walaupun cobaannya anaknya sendiri, saudara. Cerita begini makin tegar dalam dakwah. Ya Allah, para nabi bukan lagi diuji orang lain, diuji sama anak sendiri. Masa kita gara-gara hinaan cacian dikit dalam dakwah mau berhenti, mau mundur? Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya? Terakhir, wasyithin ma'a qaumih. Kata Ali bin Hasan al-Attas, tiru juga tuh Nabi Allah Syith dan kaumnya. Bagaimana Nabi Allah Syith sama kaumnya? Ya, di sini Nabi Syith ini juga termasuk anaknya Nabi Allah Adam. Nabi Syith. Nabi Syith nama aslinya Hibatullah. Jadi nama aslinya Nabi Syith pakai tha, Syith. Sya, shin, ya, tha. Syith. Nama aslinya Nabi Syith siapa? Hibatullah. Nama aslinya beliau. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wasammayahu bidzalika dalam tarikh Ibn Katsir diceritakan li'anna ruziqahu ba'da an qutila Habil. Karena setelah Habil dibunuh, sedih Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, Allah kasih rezeki penggantinya Nabi Syith. Makanya Nabi Adam namain Hibatullah, pemberian dari Allah. Kenapa? Pengganti dari Habil oleh Allah Syith. Nabi Syith ini termasuk yang dapat suhuf firman Allah Ta'ala itu nurunkan, dalam hadis disebutkan mi'ah sahifah wa arba'a suhuf,
104 suhuf sahifah, ya. 50 sahifahnya Allah berikan kepada Nabi Syith. Kalau mudah-mudahan sekarang nggak percaya, beb mana bukti sezamannya? Wah, lu cari tuh zaman Nabi Syith sezamanan, nggak bakal ketemu. Akhraja Ibnu Jarir fi tarikhihi. Al-Imam Jarir meriwayatkan dalam tarikhnya bagaimana cerita apa sih cobaannya Nabi Syith sama apa cobaannya? Apa cobaannya? Di sini diceritakan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas oleh Ibn Jarir dalam tarikhnya, lam yamut Adam hatta balagha waladuhu wa waladu waladihi 40,000. Nabi Adam itu ketika meninggal jumlah anak cucunya udah 40.000. Allah kasih Nabi Adam tuh panjang umur. Jadi Nabi Adam waktu meninggal ngalamin jumlah anak cucunya udah 40.000 orang. Ada di sini yang pengen ngalamin anak cucu 40.000? Dengarnya aja ngeri gitu. Nabi Adam ngalamin tuh. Di dalam tarikh diceritakan ketika Nabi Adam meninggal jumlah anak cucunya udah 40.000. Itu sampai-sampai di antara anak cucu Nabi Adam kan ada yang keturunan Qabil. Wa Adam fihim zina wa syurbal khamar wal fasad. Ya. Itu Nabi Adam sampai ngalamin ngelihat anak-anak cucunya itu karena jumlahnya banyak, ada yang mabok, ada yang zina, ada yang kerjaannya maksiat. Dan itu kebanyakan dari keturunan Qabil. Makanya kalau lihat ada yang badung-badung dibilangin gak mau ngerti, jangan-jangan cucunya Qabil tuh. Nggak, cucunya Qabil udah habis di Nabi Nuh. Cucunya Qabil itu habis di zaman Nabi Nuh, tenggelam cucunya Qabil. Rata-rata yang tenggelam di zaman Nabi Nuh itu cucu Qabil, dari keturunan Qabil. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Ya. Fa'usa'an la yunaqiha banu Syith bani Qabil. Nah, Nabi Adam karena pegel ngeliat Allah, nih cucu-cucu dari anak Qabil badung banget, bangor-bangor saudara. Kalau bahasanya Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, usar-usarannya ada 3 tuh. Cucunya Adam yang dari keturunan Qabil, usar-usarannya ada 3. Akhirnya wasiat, Nabi Adam wasiat, jangan sampai keturunan Syith kawin sama keturunan Qabil. Wasiat, karena keturunan Syith orang-orang baik, banyak orang baik, Bani Syith. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Banu Syith itu sama Banu Syith itu faja'ala Banu Syith Adam fi magharah wa ja'alu alaihi hafidhah. Ajib. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, akhirnya anak-anak Syith ini dapat wasiat dari Nabi Adam alaihissalam enggak kawin dengan keturunan Qabil. Keturunan Syith jangan kawin dengan keturunan Qabil. Terusak. Akhirnya rusak nanti kalau kecampur nih dua niat. Fa ja'ala Banu Syith Adam fi magharah. Waktu itu Nabi Allah Adam udah sepuh. Akhirnya Nabi Allah Adam sama Banu Syith ditaruh di goa karena udah sepuh, ditaruh di goa. Di goa itu waja'alu alaihi hafidhah, ada yang ngejagain goa tersebut, la yaqrabu ahad min bani Qabil, supaya tidak ada satupun dari keturunan Qabil yang ngedeketin tuanya tempat Nabi Allah Adam alaihissalam. Kasihan, Njit udah tua, kalau dideketin sama cucu-cucu yang bikin megelin akhirnya pegel, kesel, ditaruh Nabi Allah Adam ditaruh di goa sama Bani Syith. Jadi yang datang situ wa kana alladhi ya'tunahu yastaghfir lahum min Bani Syith. Yang datang yang nengokin Nabi Adam cuma keturunan dari Syith. Cuma Bani Syith mulai ada nih yang goyang nih. Mulai ada yang goyang, faqala mi'at sibah law nadhar ala banu ammina. Kelihatannya kita mesti lihat nih, apa sih yang dikerjain sama Banu Qabil? Ayo sekali-sekali kita turun yuk ke tempat mereka. Kita tengok Qabil apa aja sih yang dikerjain sama mereka. Akhirnya 100 orang dari turun, ketemu nisa'in min Bani Qabil, perempuan-perempuan yang cantik dari keturunan Qabil. Akhirnya apa yang terjadi? 100 orang dari Banu Syith turun ketemu Bani Qabil, yang ditemuin perempuan-perempuan cantik. Fahtabasan nisa'ur rijal. Akhirnya itu perempuan-perempuan menahan laki-laki dari Banu Syith tadi. Udah datang gak bisa pulang. Jadi datang niatnya mau ngeliat uang, tahan gak bisa pulang. Tsumma makathu masyaallah. Akhirnya laki-laki dari Banu Syith tadi mereka tinggal bersama perempuan-perempuan dari Bani Qabil. Jadi di akhirnya. Padahal tadi udah dilarang sama Nabi Adam? Dilarang.
Akhirnya yang 100 lain begitu juga nih, kok teman kita 100 kagak pulang-pulang nih. Kemana nih, kegoda kelihatannya. Kita coba kita tengokin juga dah. 100 lagi nambah turun dari Bani Syir. Lau nadharna ma fa'ala ikhwanuna. Ayo kita tengokin saudara-saudara kita tuh 100 lagi ngapain di tempatnya Bani Qabil. Akhirnya fahabatu minal jabal ilaihim. Rame-rame tuh 100 orang lagi turun. Begitu turun ketemu lagi perempuan cakep-cakep dari Bani Qabil. Fahtabasahumun nisa. Ditahan lagi sama perempuan cakep dari Bani Qabil. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama 100 semuanya turun. Mereka nikah sama Bani Qabil, bahkan banyak yang maksiat sama Bani Qabil, tercampur. Akhirnya semuanya campur aduk antara Bani Syir sama Bani Qabil, dan mereka banyak yang jadi ahli maksiat. Itulah yang Allah tenggelamkan, wahumul ladzina ghariqu fi ayyamin Nuh. Itulah yang akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan di zaman banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Na'udzubillah min. Apa yang bisa diambil dari cerita ini, kejadian ini, saudara? Ya, di sini Allah Ta'ala pengen ngasih, Ali bin Hasan Al-Attas pengen ngasih tahu, itu nggak usah baper, nggak usah kaget kalau namanya dakwah. Kadang-kadang orang menggelin, gak mau denger. Nabi Syir digoda sama anak-anak sendiri, dibikin pegel. Udah dibilangin jangan turun ke Bani Qabil, tetap turun. Akhirnya gabung, akhirnya ujung-ujungnya semuanya ke sono, kawin di sono, numplek di sono, jadi orang-orang jahat rame-rame. Ujung-ujungnya di zaman Nabi Nuh. Na'udzubillah min. Poin yang Habib Ali bin Hasan mau sampaikan, ente gak usah baper kalau dakwah. Nabi aja digoda begini, apalagi cuma ente. Ente digoda sama orang lain, digado. Ini sama anaknya langsung, sama cucu-cucunya langsung digado. Apa yang kita alami ini kecil, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan yang dialami para nabi-nabi alaihi wassalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan istiqamah di dini wa dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, saya mengundang semua keluarga besar As-Sa'adah, khususnya Habibana Ali, Habib Alwi udah kita sampaikan, dan semua nih jamaah As-Sa'adah ya yang biasa ngaji pengajian bulanan nih Hadrah Basaudan. Saya berharap antum semua di dalam acara Jakarta Barat bersolawat 2 ya dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul almarhum abah saya, di mana di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jeruk, Bayoran Lama, dekat Cidodol, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya kapan Beb? Tanggal 1 November. Tanggal berapa? Hari Jumat malam Sabtu, mulai sholat isya berjamaah. Jadi habis maghrib udah berangkat dah dari Poltangan. Insya saya sering datang ke Poltangan sebulan sekali. Tinggal orang Poltangan datang ke tempat saya. Antum semua datang, kehormatan buat Al-Fakir, kemuliaan buat Al-Fakir, kedatangan antum semua. Ajak semua yang perempuan, ajak keluarga, seanak, family. Ya kalau ada yang cucunya 40 ribunya ajak lah itu. Kayak Nabi Adam ngalamin cucu 40.000 ya. Ya, ajak semuanya. Pokoknya tuh malam Poltangan kosongin dulu dah, kunci-kunciin rumah di Poltangan. Pindah semuanya ke Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Insyaallah rencananya yang akan memberikan tausiah Imam besar Habib Rizik Syihab. Juga ada banyak para kiai-kiai yang lainnya, ada Kiai Munawir, ada Kiai Muallim Ubaidillah Hamdan, juga munsyid-munsyid internasional nih bakal hadir. Ada munsyidnya Al-Maliki, ada munsyidnya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki, ada Habib Abdullah bin Ali Al-Attas nanti baca maulid, lain sebagainya. Pokoknya kita di Jakarta Barat dengan sholawat insya. Tanggal berapa tadi? Hari Jumat malam Sabtu. Di mana? Kelurahan Sukabumi. Pokoknya lihatnya di Google Map, kantor Kelurahan Sukabumi Selatan, ketemu langsung. Atau kalau mau lihat alamat detailnya buka Habib Hanif Official, YouTube tuh. YouTube Habib Hanif Official, di situ di komunitas di Pampang. Ntar juga di video juga bentar lagi di Pampang. Insya kehadiran antum adalah sebuah kehormatan buat kami. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.